Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum penyimpanan bahan hasil pertanian pertemuan 6 mengenai penyimpanan umbi-umbian. Berikut ada pengertian dari umbi-umbian. Jadi umbi-umbian itu adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Umbi-umbian juga merupakan sumber karbohidrat pati, dan kandungan pati yang terdapat pada umbi-umbian ini yaitu sekitar 18,2%. Manfaat umbi-umbian selain sebagai sumber bahan pangan pokok dengan kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi, kandungan seratnya dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup, khususnya manusia. Umbi-umbian juga dapat dimanfaatkan sebagai obat antibiotik dan antiseptik ataupun sebagai obat-obatan tradisional lainnya. Berikut adalah terdapat 6 keunggulan dari umbi-umbian. Keunggulan yang pertama yaitu umbi-umbian mempunyai kandungan dengan karbohidrat yang tinggi, sehingga karena karbohidratnya yang tinggi ini dapat menjadi sumber tenaga bagi manusia. Keunggulan yang kedua yaitu daun umbi kayu dan umbi jalar kaya akan vitamin A dan sumber protein penting. Dan yang ketiga, menghasilkan energi yang lebih banyak per hektar dibandingkan dengan beras dan gandum. Yang keempat, dapat tumbuh di daerah marginal. Daerah marginal itu adalah daerah di mana tanaman lain tidak dapat tumbuh. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan petani karena bisa dijual sewaktu-waktu. Dan yang keenam, dapat disimpan dalam bentuk tepung dan pati. Berikut adalah penggolongan umbi-umbian. Jadi umbi-umbian ini digolongkan ke dalam 4 jenis. Yang pertama ada umbi lapis, lalu umbi batang, umbi akar, dan umbi udara. Di mana umbi lapis ini merupakan jenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat dalam susunan roset, tumbuhan berkeping satu atau monokotil seperti bawang-bawangan. Contoh dari umbi lapis ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Lalu jenis umbi yang kedua ada umbi batang, di mana umbi batang itu yaitu umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh dari umbi batang ada kentang, talas, wortel, umbi dahlia, rimpang seperti jahe, kencur, dan kunyit. Penggolongan umbi yang ketiga yaitu umbi akar, di mana umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar. Umbi ini dapat terbentuk dari akar tunggang dan akar cabang. Contoh dari umbi akar ada ubi kayu atau singkong yang berasal dari akar cabang yang membesar, ada ubi jalar, lobak, dan masih banyak lagi. Lalu ada umbi udara. Umbi udara adalah umbi yang muncul pada bagian batang dan berada di atas permukaan tanah. Contoh dari umbi udara ini adalah tanaman gemili dan uwi. Berikut adalah hal-hal yang mengakibatkan kerusakan pada umbi-umbian. Penyebab yang pertama itu ada pemanasan dan pendinginan. Jadi setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius pada kisaran suhu 10 sampai 38 derajat Celcius, kecepatan reaksi baik reaksi enzimatik maupun reaksi non-enzimatik rata-rata akan bertambah 2 kali lipat. Pemanasan pada umbi-umbian itu jangan terlalu tinggi karena apabila pemanasan yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan kerusakan protein yang disebut dengan denaturasi, emulsi, vitamin, dan lemak. Yang kedua ada kadar air. Jadi bila kadar air bahan rendah, sedangkan RH di sekitar bahan tinggi, maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara, sehingga bahan menjadi lembab atau kadar airnya menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, bila kadar air suatu bahan tinggi dan RH-nya rendah, maka akan terjadi kondensasi uap udara pada permukaan bahan dan dapat menyebabkan perkembangbiakan bakteri. Yang ketiga, yaitu oksigen.
Oksigen dapat merusak vitamin, terutama vitamin A dan C, warna bahan pangan, cita rasa, dan kandungan lain. Jadi oksigen udara itu dapat dikurangi dengan cara mengisap udara keluar dari wadah secara vakum atau menggantikan dengan gas inert selama pengolahan. Dan yang keempat ada sinar. Sinar atau cahaya dapat merusak beberapa vitamin, terutama riboflavin, vitamin A, dan vitamin. Juga dapat merusak warna dari umbi-umbiannya. Yang kelima ada waktu penyimpanan. Berikut ada cara penyimpanan dari beberapa umbi. Yang pertama ada umbi kayu atau singkong. Cara penyimpanannya yang pertama yaitu simpan ubi di atas tanah yang dilubangi. Lalu diberi alas jerami dengan tujuan untuk mengurangi pemanasan. Lalu ubi dimasukkan secara teratur, lalu ditimbun dengan menggunakan pasir atau tanah, dan dilakukan pemeriksaan pada ubi, dan ubi tersebut dapat disimpan dan bertahan selama 1-2 bulan setelah panen. Itu untuk ubi kayu. Dan selanjutnya untuk ubi jalar, cara penyimpanannya, prosedurnya itu yang pertama, ubi diangin-anginkan yang baru dipanen di lantai yang kering selama 2-3 hari. Lalu ubinya disimpan di tempat yang kering dengan udara yang baik. Lalu tumpukan ubi disimpan di lantai gudang dan ditimbun dengan pasir kering atau abu setebal 20-30 cm. Dan untuk penyimpanan ubi jalar ini dapat bertahan sampai 5 bulan. Yang ketiga ada prosedur penyimpanan ubi talas, yaitu simpan secara teratur di gudang atau rak dan diamkan hingga mengering. Lalu umbi dipisahkan anakannya dengan induknya dan menghindari penggunaan benda yang tajam. Dan untuk prosedur penyimpanan kentang, yaitu kentang disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Lalu kentangnya disimpan selama 3 bulan dengan pelapisan cairan emulsi lilin. Dan suhu optimum penyimpanan umbi itu biasanya 30-35 derajat Celcius. Selanjutnya ada prosedur penyimpanan dari bawang putih dan bawang merah. Untuk bawang putih itu disimpan dalam keadaan kering selama 6 bulan dengan syarat umbinya tidak rusak. Yang kedua, penyimpanannya dengan pengapasan, karena penyimpanan dengan pengapasan ini kemungkinan terkontaminasi dari hal-hal penyebab kerusakannya itu kecil. Dan juga masa simpannya dari bawang putih dengan cara pengasapan ini sekitar 8 bulan. Dan untuk bawang merah, apabila disimpan di atas perapian, kadar airnya itu 80-85%, untuk suhunya 30-35 derajat Celcius, dan untuk RH-nya 64-75%. Dan untuk pendinginan, suhunya 0 derajat Celcius, RH-nya 60-70%. Dan apabila dilakukan dengan penyimpanan pengeringan, itu diletakkan di lahan, lalu dihentikan jika beratnya menyusut 15-20%. Berikut ada penyebab kerusakan, hama, dan penyakit yang biasanya terjadi pada umbi. Yang pertama ada penyebab kerusakan umbi-umbian, biasanya yaitu umbinya jadi memiliki perubahan warna. Dan yang kedua, kerusakannya itu akibat terkelupas, memar, atau terpotong. Dan yang kedua adalah jenis hama yang biasa menyerang tanaman umbi ini,
Yang pertama ada uret, yaitu merusak akar dan batang umbi. Lalu ada tungau merah, yang biasanya merusak permukaan daun dan menghisap cairan dari umbi. Dan berikut ada berbagai macam penyakit yang biasanya menyerang umbi-umbian. Yang pertama ada bercak daun bakteri, layu bakteri, bercak daun coklat, dan bercak daun konsentris. Baik, alhamdulillah. Sekian materi dari praktikum penyimpanan bahan hasil pertanian pertemuan yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.